Baik, selamat siang semuanya teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi mengenai pengaturan tegangan bolak-balik satu fasa dan tiga fasa. Dengan anggotanya itu yang pertama ada Krabel Harianja, yang kedua saya sendiri Gabriel Siombi, yang ketiga Grace Srigar. Sini akan dijelaskan pertama oleh teman saya Krabel Harianja. Baik, untuk materi yang pertama akan saya jelaskan pengaturan tegangan bolak-balik satu fasa. Pengaturan tegangan bolak-balik satu fasa. Hasil satu fasa adalah satu rangkaian elektronika daya yang dapat mengubah sumber tegangan bolak-balik menjadi tegangan searah atau arus bolak-balik yang terkontrol. Tujuan pengaturan tegangan arus bolak-balik satu fasa adalah untuk menghasilkan tegangan arus bolak-balik yang stabil dan terkontrol, yang biasanya digunakan dalam berbagai aplikasi seperti penggunaan listrik di rumah, industri, dan lain-lain. Pengaturan tegangan bolak-balik satu fasa adalah proses pengaturan nilai tegangan dari sumber tegangan bolak-balik. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengatur tegangan bolak-balik satu fasa, antara lain yang pertama pengaturan tegangan bolak-balik satu fasa dan tiga fasa. Yang kedua pengaturan tegangan bolak-balik dengan komponen elektrik. Yang pertama pengaturan tegangan bolak-balik tiga fasa. Pengaturan tegangan dengan transformator tiga fasa, yaitu yang pertama autotransformer tiga fasa. Seperti pada sistem satu fasa, autotransformer tiga fasa dapat digunakan untuk mengubah tegangan secara ekonomis dengan tap-tap yang tersedia untuk penyesuaian. Yang kedua ada transformator tiga fasa dengan tap changer, menggunakan tap changer untuk mengubah rasio lilitan yang menyesuaikan tegangan keluaran. Tap changer bisa dioperasikan secara manual atau otomatis. Yang kedua, ada pengaturan tegangan dengan komponen elektronik. Dari komponen elektronik ini menghasilkan tiga variabel. Yang pertama thirstor dan triac. Pengendali fase controller menggunakan thirstor atau triac untuk mengatur sudut penyalaan atau firing angle, sehingga mengubah tegangan efektif yang diterima oleh beban. Metode ini umum digunakan dalam pengaturan motor tiga fasa. Selanjutnya ada inverter tiga fasa. Konverter AC ke DC selanjutnya kembali menjadi ke AC. Mengkonversi tegangan arus bolak-balik tiga fasa menjadi DC menggunakan rectifier. Kemudian dikonversikan kembali menjadi arus bolak-balik tiga fasa dengan tegangan dan frekuensi yang dapat diatur menggunakan inverter. Yang ketiga ada variabel frekuensi drive atau VFD, yaitu mengubah tegangan dengan frekuensi keluaran untuk mengendalikan kecepatan motor tiga fasa. FVD sangat efektif dalam aplikasi pengendalian motor dan penghemat energi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Grace. Baik, di sini saya akan melanjutkan pengaturan tegangan dengan peralatan elektronik khusus, yang dimana regulator tegangan otomatis atau automatic voltage regulator atau AVR, yang dimana AVR tiga fasa adalah mengatur dan menstabilkan tegangan keluaran pada generator atau sumber daya lain. AVR tiga fasa digunakan untuk menjaga tegangan tetap stabil meskipun beban berubah-ubah. Yang kedua, stabilizer. Stabilizer tiga fasa alat yang digunakan untuk menjaga tegangan tiga fasa tetap stabil dan mengkompensasi fluktuasi tegangan input. Stabilizer tiga fasa dapat menggunakan servo motor
atau elektronik untuk penyesuaian. Baik, selanjutnya kami akan menampilkan simulasi dari materi kami. Ini adalah gambar rangkaian simulasi pengaturan tegangan bolak-balik satu fasa. Nah, di sini ada yang pertama ada sinusoidal voltage source. Terus ada voltage probe terdiri dari 3 buah. Terus ada thyristor dan oscilloscope. Terus ada push button on, ada resistor dan ada gate. Nah, untuk trafonya ada 1 buah. Untuk resistor yang kita gunakan, untuk hambatannya ada 100 ohm. Nah, untuk melihat simulasinya kita run terlebih dahulu. Ini adalah hasil dari simulasi yang ditampilkan, dimana karena menggunakan arus satu fasa, maka gelombang yang dihasilkan pun satu. Dan untuk gelombang maksimum yang dihasilkan yaitu nilainya 100, dan untuk gelombang minimumnya juga minimal 100 atau minus 100. Nah, ini adalah untuk yang warna merah, ini adalah setengah gelombang dari fungsi dari osiloskop untuk memenuhi satu gelombang penuh pada simulasi yang kami buat. Nah, selanjutnya untuk simulasi yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ini ada gambar rangkaian pengaturan tegangan bolak-balik yang 3 fasa. Kurang lebih komponen-komponennya sama, cuman di sini terdapat ada VR, VS dan VT-nya. Kita langsung saja ke bagian running simulasinya. Hasil gelombang dari tiga tegangan tadi.
Baik, sekian untuk penjelasan dari simulasi kami. Untuk kesimpulannya, pengaturan tegangan bolak-balik satu fasa melibatkan penggunaan transformator, AVR, dan stabilizer tegangan untuk memastikan tegangan yang konsisten dan stabil bagi berbagai jenis beban. Transformator mengubah tegangan sesuai kebutuhan, sementara AVR dan stabilizer tegangan menyesuaikan dan menstabilkan tegangan secara otomatis untuk melindungi peralatan dari fluktuasi yang dapat menyebabkan kerusakan atau gangguan operasional. Pengaturan tegangan bolak-balik 3 fasa melibatkan penggunaan transformator 3 fasa, AVR 3 fasa, stabilizer tegangan 3 fasa, serta sistem canggih seperti SVC dan VEX. Transformator mengubah tegangan sesuai kebutuhan, sementara AVR dan stabilizer tegangan menstabilkan tegangan pada setiap fase. SVC dan VEX digunakan untuk pengendalian yang lebih canggih dan dinamis, memastikan distribusi daya yang stabil dan efisien untuk beban industri dan komersial besar. Sekianlah presentasi dari kami kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Kami kembalikan kepada kelompok lain untuk melanjutkan presentasi. Terima kasih.